Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Novalia, SSI MSc, dosen tetap program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Malik Usalem. Saat ini, saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Praktikum Histologi Blok 1.2 Sistem Neuromuskuloskeletal Organ Sensoris dengan bobot 6 SKS. Blok ini merupakan blok kedua pada semester pertama dan menggunakan pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, yaitu histologi, anatomi, fisiologi, biokimia, dan radiologi sebagai dasar untuk memahami ilmu kedokteran pada tahap preklinik maupun klinik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur mikroskopis sistem saraf, otot, tulang, dan organ sensorik, menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan, serta mengintegrasikan konsep histologi dengan ilmu kedokteran dasar lainnya. Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan praktikum, kemampuan berpikir kritis, dan sikap profesional dalam kegiatan laboratorium. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mengidentifikasi struktur mikroskopis jaringan sistem saraf, otot, tulang, dan organ sensorik. Yang kedua, menjelaskan hubungan struktur histologi dengan fungsi organ. Yang ketiga, mengintegrasikan konsep histologi dengan anatomi, fisiologi, dan ilmu kedokteran dasar lainnya. Yang keempat, menunjukkan keterampilan praktikum dan sikap profesional dalam kegiatan laboratorium. Proses pembelajaran menerapkan konsep DIY, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyampaikan materi melalui kuliah pengantar, demonstrasi modul praktikum Prepar Histologi, Atlas Histologi Digital, serta video pembelajaran. Pada tahap interaction, mahasiswa mengikuti praktikum laboratorium, diskusi kelompok, analisis prepar mikroskopis, presentasi hasil pengamatan, dan sesi tanya jawab, sehingga terciptanya pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui keaktifan praktikum, tugas terstruktur, kuis, laporan praktikum, ujian praktikum, dan ujian teori. Penilaian ini bertujuan mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa pada ranah kognitif, psikomotor, dan efektif. Nah, dalam proses pembelajaran, saya menggunakan referensi utama berupa Jenquera Basic Histology, Atlas Histologi, artikel ilmiah berreputasi dan terkini, serta buku ajar yang saya tulis berjudul Histologi Dasar Struktur Mikroskopis Laboratorium. Saya juga memanfaatkan media pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar
agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran yang terstruktur, interaktif, dan berbasis bukti ilmiah. Saya berharap mahasiswa memiliki kompetensi dasar histologi yang kuat sebagai bekal dalam mempelajari ilmu kedokteran pada tahap berikutnya. Berikut video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Baiklah, pada semester ini ya kita belajar MK kita adalah praktikum histologi, yaitu dengan judul sistem nervus. Oleh saya sendiri ya, Ibu Vera Nurmalia SSI MSc. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik semua, ada yang tahu nggak sistem saraf itu dibagi dua ya? Ada sistem saraf sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf perifer ini dibagi dua lagi, yaitu ganglion spinalis, nervus perifericus. Kemudian sistem saraf pusat ada medula spinalis, cerebellum dan cerebellum. Oke. Kemudian, nah yang pertama adalah ganglion spinalis. Kalau kita lihat ganglion spinalis ini adalah dalam pewarnaan HE, dia dibentuk oleh kapsula dulu. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, di bagian luarnya ini adalah ada di sini ada dibentuk oleh fibroblast. Di sini nanti ada sel-sel dikelilingi oleh sel satelit. Nah, di bagian ini adalah nukleus. Nah, di ini adalah namanya, intinya adalah nukleus, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah, kalau kita lihat lagi, ini adalah dengan pembesaran yang lemah ya, di sedangkan kuat. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah sel ganglion ya. Nah, ini bagian nukleus dan ini nukleus ya. Nah, ini adalah di bagian ini dikelilingi oleh sel satelit ya. Ada sel satelit ya. Nah, selanjutnya adalah nervus perikus ya. Nah, si nervus ini kalau kita lihat di bagian yang gelap ini adalah akson. Nah, si akson ini dia dikelilingi oleh sel myelin. Ini adalah sel myelin. Nah, antara satu sel myelin dengan sel myelin dia ada celah di sini. Nah, itu adalah nodus Ranvier. Nah, fungsinya adalah untuk mempercepat impuls saraf. Nah, kalau kita lihat ini akson ya, ini akson ini yang gambarnya adalah akson semua. Nah, ternyata akson ini dibungkus oleh beberapa lapisan. Lapisan terdalam ini namanya adalah endoneurium. Kemudian dibungkus lagi namanya perineurium, dibungkus lagi epineurium. Ada 3 lapisan ya pada si nervus perifericus. Nah, selanjutnya adalah medula spinalis. Medula spinalis ini kalau kita lihat bentuknya itu seperti kupu-kupu. Ini adalah kupu-kupu. Nah, yang bagian tengah ini adalah canalis centralis. Nah, di sini yang kupu-kupu ini namanya adalah substantia grisea. Substantia grisea. Kemudian ini ada substantia alba atau white matter ya. Nah, kalau kita lihat di sini adalah bagian dorsal, cornu dorsal, cornu ventralis. Kemudian di bagian ini adalah bagian posterior dan di sini ada bagian anterior. Nah, di sini banyak sekali neuroglianya gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah preparat yang sama tadi ya. Ini ada di bagian tengah ini adalah canalis centralis. Nah, yang bagian kupu-kupu tadi disebut dengan bagian substansia grisea ini ya. Nah, di bagian ini substansia alba. Nah, di substansia alba ini ya, nanti kita lihat ya, nanti warna atau white matter. Nah, di sini ada bagian dorsal bagian dan ventral.
Nah, selanjutnya adalah cerebellum. Cerebellum ini terdiri atas lapisan yang terluar ya. Di sini disebut dengan bagian korteks dan di sini adalah bagian medula. Nah, bagian korteks dan medula ya. Di sini ada medula dan di sini ada bagian kayak tadi ya, substansia gisia juga. Nah, ini adalah lapisan molekular ya. Ini adalah lapisan granul. Antara si molekular dengan granul, dia di sini ada lagi yang ini ya, ada sel Purkinje. Purkinje-nya seperti ini ya, ada juluran. Ya. Nah, ini sama ya, ini adalah bagian stratum molekular. Ini satu granul ya. Kita lihat kan kayak bergranul-granul ya. Nah, ini adalah si sel Purkinje itu ya. Kemudian, nah, kalau ini kita lihat ini sama ya tadi ya. Ini ada bagian glisea, white matter. Ini di sini white matternya ya. Di sini substansia albanya, alba dan substansia glisea ya. Di sini ada bagian stratum molekuler. Nah, stratum granul, di antaranya ada sel Purkinje. Ya. Selanjutnya adalah cerebrum. Nah, si cerebrum ini terdiri atas beberapa lapis ya, ada 5 lapis ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya, sekitar 6 lapis. Nah, di sini adalah substansia glisea, nah di bawahnya baru substansia alba. Nah, si substansia glisea ini ada lamina molekuler yang bagian atas, kemudian baru nanti lamina granul eksternal, lamina granul piramid eksternal, lamina granul internal dan lamina piramid eksternal. Ini adalah lapisan-lapisannya ya. Nah, untuk kalau kita lihat bentuk selnya itu makin ke atas makin kecil ya. Nah, ini sama ya, di atas adalah tadi ada berapa lapis ya, ada 6 lapis ya. Ini baru di bawahnya ada substansia alba gitu. Nah, kalau kita lihat ya di sebelah sana ada sama ya ini ya, ada substansia glisea dan substansia alba. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, nah sekarang saya ingin bertanya ya, nama sediaan dan bagian yang ditunjuk. Nah, ini siapa yang tahu jawabannya? Sebutkan nama preparat dan sediaannya. Berarti preparatnya dulu ya, baru sediaannya. Boleh bebas, pokoknya 2 jawaban. Ya. Ini preparatnya medula spinalis, bagian yang ditunjuknya kanalis atas. Ya, betul. Ya. Selanjutnya ya. Nah, yang selanjutnya silakan. Bagian merahnya atau bagian putihnya? Yang bagian ini aja ya. Oh ya, yang mencuat gitu ya. Kira apa nih? Izin Bu. Ya. Ini untuk preparatnya cerebellum, baru untuk yang ditunjuknya ini sel Purkinje. Ya, betul. Udah bagus ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini antara kan tadi ada 2 ya, 2 bagian ya. Nah, di bagian celahnya itu ada apa kira-kira? Di celahnya itu ya. Ya. Untuk sediaannya nervus perifericus yang ditunjuk melalui lateral. Ya, betul. Ya, jadi kan akson ya, aksonnya kan di buku cerebrum ya. Jadi antara satu akson dan akson lain ada si nodus Ranvier. Tujuannya apa? Fungsi nodus Ranvier untuk ya, mempercepat impuls saraf ya. Oke, udah bagus ya. Nah, ini selanjutnya Ini tinggal Ya. misalnya yang boleh. ya ini kan tadi ada bahan-bahan apa dan ini lapisannya. Ya, silakan. Ini preparat ada sebum yang mana di sini ada ditunjuk lapisan substansia glisea terdiri dari 6 lapisan. Pertama ada
itu laris, ada lapisan dermalaris internal, lapisan dari luar, lapisan dermalaris dermalaris eksternal, memang dermalaris eksternal, lapisan dermalaris internal, lapisan dermalaris eksternal, sama lapisan yang fokus. Oke, excellent ya, bagus ya. Nah, selanjutnya kira-kira nih prepar apa? Yang di tengahnya itu berarti ya. Yang bagian tengah ini nama sediaannya apa, preparatnya apa? Ya silakan. Ini dari gambar di sediaannya ganglion spinalis yang ditunjuknya itu nucleus. Iya. Ini adalah nucleus ya. Oke, udah betul. Nah, selanjutnya ada yang ingin mencoba menjawab? Ini ya tanda panah warna merah ya, yang bagian ini. Ini ada dua ya, satu tanda panah warna merah, kemudian satu lagi warna hitam. Nah, kira-kira tanda panah warna merah apa? Ya, silakan. Di sini ada itu seluruh milik ya. Ya, udah betul ya. Sudah sembunyi. Nah, yang ini apa bendera yang ini? Akson. Ya, betul. Akson ya. Nah, selanjutnya Kalau nggak salah saya belum yang ditunjuk terapung granular. ya, udah betul ya. Ini satu granula ya. Nanti adalah satu molekul dan granula ada sel. Apa lagi di sini? Sel Purkinje ya. Oke, ini bagian apa kira-kira? Apa ya? Oke, ini adalah bagian sel satelit ya. Yang sel satelit pada preparan sel ganglion. Oke, nah, ini adalah medula spinalis. Nah, yang itu adalah bagian kuku tadi adalah substansia sisea. Oke. Nah, gimana? Udah paham semua? Oke, kalau udah paham mungkin kita absen dulu ya. Baik, adik-adik semua, apa hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Oke, baik, kita absen dulu ya. Aisyah Balkis, Amirah Rona, Yasmin Nur Zahra, Osama Al Faruq, Arif Afif Muhammad, Ahmad Ashari, Teguh Maulana Farsya Fuadi, Al Hadid, kemudian Sasra. Oke, baik. Mungkin demikian ya hari ini ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pada mata kuliah yang saya ampu. Saya akan berusaha untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui inovasi, pemanfaatan teknologi dan pengembangan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa guna menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.